Shalom, kembali dalam program Git Menyapa. Saya Pastor Daniel Benyamin Ering, siap untuk menjadi saluran berkat dalam program Git Menyapa ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi, kuduskan kembali namamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini, program yang luar biasa ini ya Bapa, di mana kami bisa menyapa terkasih-terkasih Tuhan dimanapun berada dalam program Git Menyapa ini. Kiranya dapat menjadi berkat Tuhan Yesus saat ini ya Bapa, urapi hambamu untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu, dan kiranya tanda ajaib menyertai. Nama Tuhan saja yang dimuliakan, hidup kami semua diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Glory, haleluya, amin. Haleluya. Dalam program Git Menyapa pada saat ini saya mau menyampaikan dalam tema setia atau kesetiaan. Firman-Nya kali ini saya angkat dari kitab Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 saja. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Haleluya. Dalam tema kita kali ini, kesetiaan, ya. Orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar, ya. Di sini ada letak kesetiaan yang menjadi penekanan di sini, ya. Di mana kita setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang lebih besar, ya, yaitu menghargai berkat Tuhan walaupun kecil, dan kita akan dipercayakan dengan perkara yang lebih besar. Seperti contoh, saya langsung ambil contoh saja ya. Pada saat saya pernah mobil saya rusak, saya tidak tahu biayanya berapa, karena saya bukan ahli dalam mesin, dan saya khawatir akan dibohongin kah. Akhirnya pada suatu saat saya pergi ke suatu bengkel, saya berkomitmen, ini perkara kecil ya maksud saya, bahwasannya nanti apabila ada orang yang ketemu dengan saya yang pertama kali menemui saya, maka Tuhan itu kiranya yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, simple, tapi saya minta tanda dari Tuhan supaya apa ya? Supaya saya tidak dibohongin, itu maksud saya. Ya, pada saat itu saya sampai di bengkel tersebut, tiba-tiba bengkelnya masih tutup, ya, saudara-saudara. Tapi saya tungguin nggak lama ada yang mengetok, dan tiba-tiba dia mengatakan, Pak, mau ke bengkel? Iya, saya mau ke bengkel, saya mau membenarkan mesin saya yang rusak. Oh, nah di situ dalam hati saya melihat, wah, luar biasa, ya, ini perkara kecil, ya, tapi Tuhan tunjukkan walaupun itu perkaranya yang kecil, ya. Nah, itu merupakan tanda dari Tuhan. Nah, itu sangat menghibur saya, sangat mengkonfirmasi saya bahwa Tuhan tuh turut bekerja juga dalam perkara yang kecil. Ya, dalam hal ini saya mau ngambil kisah tokoh Daniel, ya, yang saya garis bawain di sini, bahwasannya orang itu bisa menjadi setia karena apa? Karena biasanya dia diselamatkan, ya. Beda dengan orang yang diberkati. Harga atau value, nilai dari keselamatan dengan berkat itu beda, walaupun keselamatan itu berkat juga, ya. Seperti Daniel, ya, bahwasannya tokoh Daniel yang sama dengan nama saya juga di Alkitab, dia pernah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Dia disuruh mengartikan firman Tuhan, maksud saya dia disuruh mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, yang mana mimpi Nebukadnezar sendiri, raja itu tidak tahu mimpinya, ya. Singkat cerita, raja sudah mengumpulkan orang-orang pintar, ya, tapi orang-orang pintar, orang bijaksana di daerah Babel sana tidak ada yang tahu. Orang rajanya sendiri aja nggak tahu, ya, mimpinya dia apa, ya. Sepertinya kalau bahasa orang Chinese bocengli, ya, disuruh kasih tahu mimpi tapi dia sendiri nggak tahu mimpinya apa. Itu kan resikonya berat. Resikonya malah orang itu pada dibunuh semua, dipancung, ya.
tiba-tiba Daniel dipanggil, ya kan? Akhirnya Tuhan memberikan hikmat, ya, pewahyuan kepada Daniel, dan Daniel bisa mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, sehingga dia apa? Dia diselamatkan, ya. Kembali lagi yang saya katakan sebelumnya bahwa kesetiaan itu erat hubungannya dengan keselamatan, ya, bukan dengan berkat, ya. Sekali lagi saya bukan bicara berkat, walaupun keselamatan itu adalah berkat juga, tapi keselamatan yang diberikan itu biasanya memberikan orang yang itu lebih setia lagi, ya. Contohnya Daniel, akhirnya dia setia kepada Tuhannya, dia akhirnya diangkat oleh Raja Nebukadnezar menjadi salah satu pemimpin di sana, ya, bersanding dengan orang-orang terhormat, dan mereka tidak senang kepada Daniel, ya kan? Mereka berusaha menjatuhkan Daniel dengan apa? Membikin patung Nebukadnezar, semua harus nyembah, tapi Daniel tidak. Ya, karena apa? Tuhan pernah menyelamatkan dia sehingga Daniel setia. Akhirnya dia dibangun, akhirnya dia dicemplungkan, dimasukkan ke gua singa. Ya, saudara-saudara, dia tetap setia, dia tidak mau menyembah patung itu, dia tetap mau menyembah Tuhannya Daniel. Akhirnya apa? Tuhan pun setia kepada Daniel, dan Daniel selamat dari gua singa. Jadi kembali lagi yang saya mau sampaikan adalah pada acara Gift Menyapa di sini adalah kesetiaan itu erat hubungannya dengan keselamatan. Ya, mana orang-orang yang diselamatkan pada saat Tuhan Yesus disalib? Maksud saya, mana orang-orang yang diberkati, saudara-saudara, pada saat Tuhan Yesus disalib? Tidak ada. Tapi orang yang diselamatkan ada pada saat Tuhan Yesus disalib. Mana Zakheus yang diberkati? Mana yang lain? Tapi orang yang diselamatkan itu pasti hadir. Nah, saudara, yang saya mau sampaikan di sini, di mana saudara diselamatkan, maksud saya, di mana saudara menghargai berkat Tuhan, itu adalah keselamatan. Walaupun saya simple, sederhana, saya ke bengkel, tapi simple kesaksiannya, tapi saya menghargai itu. Itu merupakan keselamatan bagi saya. Dengan skala yang lebih besar lagi, Daniel di pemerintahannya Raja Nebukadnezar, dia diselamatkan dengan taruhani nyawa. Ini besar, apalagi itu pasti dia akan setia. Jadi dalam program Gift Menyapa di sini, ya, saudara-saudara, saya mau menyampaikan adalah apabila kita menghargai keselamatan yang dari Tuhan, walaupun seperak, walaupun saya pernah ditolong orang, 50.000 pas lagi butuh-butuhnya, di mana kita menghargai itu sebagai keselamatan, maka itu menentukan akan kesetiaan kita. Dan juga berkenaan dengan pandemik yang saat ini sedang berjalan atau berlangsung sudah 1 tahun, ya, pandemik ini juga mengingatkan kita tentang kesetiaan, yaitu apa? Kesetiaan akan protokol kesehatan, saudara. Pasti kesetiaan itu ada imbalannya, ada hasilnya. Saudara setia dalam programnya pemerintah, yaitu 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, saudara pasti akan diberkati, ya. Saudara pasti akan sehat-sehat saja. Dalam program Gift Menyapa kali ini, saya menyampaikan bahwa kesetiaan itu pasti ada berkatnya. Karena apa? Tuhan Yesus juga pasti setia. Terima kasih, kiranya dapat menjadi berkat. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.